Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa merupakan ibadah sir yang artinya dari dalam atau dari hati kita, atau disebut juga ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kita tidak tahu orang tersebut mengatakan berpuasa atau dia sebenarnya memang berpuasa atau berbuka. Bisa saja dia menyebutkan berpuasa tapi dia minum di tempat-tempat yang tertutup. Puasa juga, kenapa dikatakan ibadah sir? Karena tidak semata-mata menahan makan dan minum, tapi bagaimana mengontrol nafsu, mengontrol hati, menjaga emosi, menjaga sikap yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena tujuan berpuasa nantinya akhirnya mendapatkan predikat takwa, yang mana takwa tersebut menjadikan kita lebih berhati-hati, menjadikan kita lebih takut, menjadikan kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang dituliskan di dalam buku yang mengatakan kisahnya seperti ini. Ada seorang kakek-kakek yang sudah tua, namun beliau adalah seorang niagawan yang sukses. Lalu mendatangi ke seorang Pak Ustadz, berkata, "Wahai Pak Ustadz, saya ini seorang yang masa hidupnya suka minum minuman keras, suka berfoya-foya. Saya juga lalai dalam mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah, dan saya sering memakan uang hasil riba." Lalu Pak tua tadi, bapak yang tadi meminta kepada sang ustadz, "Berikanlah kepadaku nasihat, amalan apa yang harus saya perbuat sehingga saya bisa menjadi dekat kepada Allah, sehingga amalan buruk-buruk yang tadi bisa saya tinggalkan." Lalu Pak ustadz menyarankan, "Berpuasalah dan jauhkanlah apa-apa yang mengurangi pahala puasa." Keesokan harinya bapak tua tadi berangkat ke kantornya dengan keadaan berpuasa. Lalu mendapat sebuah proyek yang mana ternyata proyek tersebut memakan hasil riba, merugikan rakyat. Lalu bapak tersebut ingin menyetujui proyek tersebut tapi berpikir, saya sedang berpuasa. Kalau saya menandatangani proyek ini mengurangi pahala puasa saya. Kata Pak Ustadz, saya harus berpuasa dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala berpuasa saya. Akhirnya tidak jadi tanda tangani oleh bapak tersebut. Ketika diajak oleh teman-temannya untuk berfoya-foya, bapak tersebut ingat lagi, saya sedang berpuasa. Akhirnya dilakukanlah oleh bapak itu selama 1 bulan, dan akhirnya bapak tersebut berhasil menjadikan dirinya lebih dekat lagi kepada Allah dan meninggalkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwasanya puasa apabila kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kita jalankan dengan ketakwaan, kita jalankan dengan tunduk, patuh, khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadikan kredibilitas kita menjadi kredibilitas yang lebih tinggi. Makanya hadiah dari puasa itu adalah takwa. Bukan hadiah dari puasa itu berbuka, tetapi hadiah berpuasa itu bagaimana kita menjadikan takwa, menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih tunduk kepada Allah, lebih taat dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hari ini kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Tentunya semoga dengan datangnya bulan Syawal kita bisa mendapatkan predikat takwa. Artinya apa? Amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tadarus Al-Quran, berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak infak, melakukan amalan-amalan kebaikan, sholat sunnah yang mungkin
kita senantiasa kerjakan, qiyamul lail yang senantiasa kita kerjakan, kita lanjutkan terus di bulan-bulan berikutnya, sehingga benarlah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang selama ini kami sampaikan bisa bermanfaat, dan kami mohon maaf jika selama menyampaikan dakwah ini ada kurangnya, dan pasti ada kurangnya, karena kita adalah manusia yang letaknya kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangannya datang dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.